Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menampilkan dialog konsultasi gizi tentang gizi kurang. Nama saya Resta Yuningsi, NPM 021 sebagai ahli gizi. Nama saya Safira Hoirunisa, NPM 22 sebagai ayah. Nama saya Danisa Alifah Salsabila, NPM 023 sebagai Nenek Surti. Nama saya Dea Yohana Hairunisa sebagai ibu dengan NPM 24. Langsung saja dialog konsultasinya kami mulai. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Mari silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Resta, selaku ahli gizi di Puskesmas ini. Sebelum konsultasi dimulai, boleh saya tahu nama Bapak dan Ibu dan adiknya siapa? Nama saya Bu Rahma. Kalau nama anak saya Alif. Ayahnya Pak Yudi. Kalau neneknya Bu Surti. Baik, ada yang saya bantu? Jadi gini Bu, anak saya itu umurnya 17 bulan. Kemarin pemeriksaan rutin di puskesmas. Lalu petugas merujuk saya untuk membawanya ke ahli gizi. Katanya hasil dari KMS Alif itu mengalami gizi kurang. Jadi saya harus kayak gimana ya Bu? Oh baik, boleh saya lihat KMS-nya? Baik. Sebelumnya kita ukur lagi ya Bu, berat badannya dan tinggi badannya ada Alif. Baik Bu. Sambil menunggu adiknya diukur, Ibu dan Bapak bisa membaca leaflet yang ini ya Bu. Baik Bu. Nah baik Bu, Pak, dari hasil pengukurannya berat badan ada Alif ini 8 kg dan tinggi badannya 75 cm, sehingga status gizinya berdasarkan berat badan per umur berada di bawah -2 standar deviasi, yang artinya Alif memiliki gizi yang kurang. Memangnya berat badan dan tinggi yang ideal itu berapa ya Bu? Nah, untuk anak seusia adik Alif ini, berat badan yang ideal itu 10 kg dan tinggi badan yang ideal itu 82 cm, Ibu. Sebelumnya, boleh saya tahu apa pekerjaan Bapak dan Ibu? Kalau saya kerjanya serabutan Bu, kadang-kadang terima servis, kadang-kadang kuli bangunan, dan kadang-kadang bantuin tetangga yang gentengnya bocor. Kalau saya buruh cuci di rumah-rumah tangga, Bu. Oh, begitu. Lalu kalau Ibu dan Bapak sedang bekerja, biasanya adik Alif diurus oleh siapa ya, Bu? Apa oleh neneknya? Iya Bu, biasanya Alif yang ngurus saya Bu, sehari-harinya. Oh, gitu. Berarti nenek yang biasa lihat aktivitas adik Alif ya. Boleh saya tahu nggak Bu, apa ada keluhan atau tanda-tanda yang sering terlihat dari adik Alif sendiri? Iya Bu, ada. Alif suka kelihatan lemes, kurang aktif, tidak antusias sama sesuatu. Terus Alif terlihat berbeda Bu sama anak-anak seumurannya. Oh, apa makannya teratur dan lahap? Kalau saya sih ngasihnya teratur Bu, tapi Alif suka susah makan, jadi kayak nggak nafsu makan gitu Alifnya. Kalau minum susu ASINya gimana Bu? Masih atau susu formula? Masih Bu, tapi kalau saya di rumah aja, paling pagi dan malam kalau sebelum tidur. Oh, begitu. Lalu saat ibunya bekerja, bagaimana ASINya? Ibunya menyimpan ASI di kulkas, jadi saat ibunya pergi masih minum ASI Alif. Oh, baik. Apa adik Alif ini sering diberi sayur dan buah, Bu? Jarang Bu, paling sebulan cuma 2 kali. Itu buahnya pun buah pisang sama sayurnya sayur bayam. Itu pun nggak banyak. Paling 3 sendok makan aja Bu.
Apa Ade Alif ini ada riwayat alergi? Kalau sampai saat ini sih kita belum tahu Bu Alif ada alergi atau enggak karena kita cuman kasih makan itu-itu aja. Oh, begitu. Kalau untuk konsumsi seperti daging, ikan, telur, ayam, itu gimana ya Bu, Pak? Atau apa konsumsinya sering atau pas lagi konsumsi itu ada reaksi merah atau gatal? Kalau kita jarang kasih ikan dan daging, Bu. Iya Bu, biasanya seringnya tahu. Jadi biasanya saya kasih nasi tim sama tahu aja Bu kalau dia makan. Oh, baik. Jadi begini ya, Bu, Pak. Sebaiknya adik Alif ini diberikan makanan yang lebih beragam sejak dini, karena adik Alif ini kan umurnya masih 1 tahun 7 bulan, masih dalam masa-masa emas. Nah, itu tuh bakal sangat berpengaruh sama tumbuh kembangnya adik Alif ke depannya. Sebisa mungkin makan makanan yang tinggi kalori dan tinggi protein. Nah, kalau adanya lagi nggak nafsu makan, bisa dicoba nih Bu, ngasih makannya sedikit tapi sering, itu bisa membantu juga. Terus makanan yang beragam itu bisa jadi deteksi dini buat Ade Alif. Kalau ada alergi jadi bisa ketahuan. Kayak gitu. Kalau untuk makanan pokoknya bisa dari nasi putih atau dari kentang yang udah dimakan. Begitu Ibu. Kalau selain nasi sama kentang, ada lagi nggak ya, Bu? Ada Ibu, selain nasi dan kentang bisa juga diganti dengan singkong, ubi, jagung, dan lain-lain. Terus tingkatin juga ya Bu asupan protein dalitnya. Tadi benar yang nenek bilang tahu itu merupakan protein, tapi bisa juga diberikan yang lebih bervariasi seperti telur, tempe, ikan. Nah, kalau Ibu mau lihat lagi variasi bahannya itu bisa dilihat di leaflet ini ya Bu, ada leaflet bahan penukar. Kalau untuk sayur dan buahnya bagaimana Bu? Dia sepertinya tidak suka sayur dan buah. Terus apa sayur dan buah itu harus mahal ya Bu? Nah, sebaiknya tetap diberikan buah dan sayur ya Bu. Untuk buahnya apa aja, nggak harus mahal, boleh pisang, pepaya, semangka, buah nangka. Terus kalau misalnya ada yang nggak suka tekstur buah, bisa Ibu buat menjadi puding. Jadi buahnya tidak terlalu terlihat. Kalau untuk sayurnya bisa langsung ditim dengan nasi atau kentangnya. Nah, dan bentuk sayurnya juga jadi nggak terlalu terlihat ya Bu kalau kayak gitu. Terus sayurnya boleh apa aja, boleh wortel, tomat, bayam, buncis. Nggak harus yang mahal kok Bu, yang penting buah dan sayur aja. Gitu. Kalau untuk aktivitasnya, Adik Alif ini kan kurang aktif ya, Bu. Apa yang harus kami lakukan, Bu, untuk mengembalikan keaktifan Alif? Itu bisa diajak main, disuruh main sama teman seusianya, diajak main sama keluarganya di rumah. Terus bisa juga kita sebagai orang tua dan pengasuh itu membelikan mainan anak yang mengasah sensorik dan motoriknya, Bu, Pak. Oh, begitu. Baik, Bu. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup, Bu. Cukup. Coba Bu, Pak, tadi saya ngomong apa aja ya? Bisa diulangi yang udah mengerti? Jadi kami harus memberikan Alif makanan yang lebih beragam agar tumbuh kembang Alif bisa lebih baik. Makanan yang diberi itu harus disarankan tinggi protein seperti tahu, tempe, telur, ikan, sayur, serta buah juga harus diberikan dan bisa diberi dalam bentuk puding. Makanan yang beragam juga mendeteksi alergi pada Alif. Ya, betul. Lalu apa lagi? Kalau untuk meningkatkan aktivitas Alif, kita harus mengajak Alif main dan memberikan mainan yang mengasah otak, Bu. Ya, betul sekali.
Untuk jadwal konsultasi selanjutnya, kita jadwalkan minggu depan ya Pak, Bu. Diharapkan nanti minggu depan berat sudah naik. Amin. Terima kasih, Bu. Baik, saya akhiri konsultasinya ya Pak, Bu. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, boleh hubungi saya di nomor yang tertera di leaflet tadi ya Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya, Bu. Bu. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.